Shalom. Sekali lagi saya mau katakan shalom, selamat siang jemaat Tuhan yang terkasih, keluarga TLCC di tempat ini. Apa kabarnya? Saya luar biasa, saya percaya kita semua aman dalam perlindungan tangan Tuhan pada siang hari ini. Kita sudah masuk pada bulan April dan kita percaya kasih Tuhan selalu menyertai kita sepanjang 1 bulan ini. Kita akan masuk di dalam hadirat Tuhan pada siang hari ini. Kita minta Tuhan untuk membuka hati kita. Biarlah kekudusan-Mu yang ada di dalam hidup kami Tuhan. Engkau Allah yang sempurna. the Lamb.
is the Lamb? You are holy, holy. Are you Lord God Almighty? What is the Lamb? What is the Lamb? Kekudusan-Mu di dalam hidup kami. Bentuk hati kami Bapa, supaya kami menjadi kudus seperti Engkau. What is the Lamb? Amen. Kita masih tetap berdiri. Saat-saat ini kami membutuhkan kasih-Mu Tuhan. Kami membutuhkan penyertaan-Mu ada dalam hidup kami. Kami percaya kami aman dalam perlindungan tangan-Mu. Di dalam kasih-Mu kami dapat bertumbuh Tuhan. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termurah
bersatu di dalam doa. Ya betul Tuhan, seumur hidup kami, biarlah kami boleh menyembah-Mu. Kami boleh belajar bagaimana kami boleh menyenangkan Engkau Bapa dalam setiap pujian penyembahan kami. Kami tahu Tuhan, Engkau memberikan anugerah yang terbesar dengan kematian-Mu di kayu salib atas dosa-dosa kami. Kami sungguh sangat bersyukur Tuhan untuk setiap kasih-Mu, untuk penebusan-Mu bagi kami. Kami manusia yang tidak sempurna, tapi Tuhan sempurnakan kami. Kami bersyukur mempunyai Allah seperti Engkau Bapa. Pada saat ini Tuhan, biarlah melalui setiap ibadah yang kami jalankan, melalui setiap puji-pujian, melalui firman yang akan disampaikan, biarlah firman itu boleh kami tabur di dalam hati kami. Kami bukan hanya menabur tapi menghidupinya di dalam hati kami. Terlebih kami boleh menjadi pelaku firman itu sendiri Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk penyertaan-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat Tuhan boleh duduk kembali. Saya menyambut setiap jemaat keluarga TLCC di tempat ini. Kita sudah masuk bulan April. Bulan April adalah bulan yang sangat berharga untuk kita. Kita boleh mengenang kematian Tuhan dengan darah-Nya yang tercurah di kayu salib. Tuhan boleh tebus kita atas dosa-dosa kita. Kita akan pujikan kembali pujian. Pengorbanan Tuhan begitu sempurna untuk kita ketika Dia mengorbankan nyawanya di kayu salib. Biarlah melalui pujian yang akan kita nyanyikan berikut ini, kita boleh mengenang betapa cinta kasih Tuhan kepada kita begitu luar biasa. Pengorbanannya begitu sempurna.
karya salibmu. Kau telah mati gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku, darah-Mu tercurah bagiku, pengorbananmu sempurna. Mari kita pujikan lagu ini dengan sepenuh hati kita. Kita katakan, ku hidup oleh anugerah-Mu. Ku hidup oleh anugerah-Mu, yang terbaik ku terima dari-Mu. Rancangan-Mu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalam-Mu. Katakan, tiada pernah ku meragukan Engkau. Tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salib-Mu. Kau telah mati gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku, darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbananmu sempurna. Kita katakan, kasih-Mu, kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku, darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbananmu sempurna, pengorbananmu sempurna, pengorbananmu sempurna. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pengorbanan-Mu bagi kami. Pada siang hari ini Pastor Muksin akan memberitakan kebenaran firman Tuhan, namun kita akan mempersiapkan hati kita untuk menyambut firman Tuhan. Kita akan pujikan bahwa kuasa salib-Mu ada atas kami Tuhan. Kau menebus kami di kayu salib, mati gantikan kami untuk setiap dosa kami Bapa.
kasih Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan sungguh baik dalam hidup kami. Kami berterima kasih karena dosa-dosa kami disucikan dan diampuni oleh Tuhan. Kami bersyukur Bapa, dan saatnya kami akan merenungkan firman Tuhan. Engkau menguasai hati dan pikiran kami. Engkau mau menegur kami masing-masing, setiap pribadi. Kalau ada hal yang keliru dalam hidup kami, biarlah Engkau nyatakan itu kepada kami secara pribadi. Berkuasalah Roh Kudus, sehingga hati kami semua dikuatkan, ditegur, dinasihati oleh Tuhan sendiri. Kami berdoa dan bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu kembali untuk ibadah kita siang hari ini. Kita mulai ibadah jam 10.30 ya. Habis ibadah nanti bisa langsung makan, pasti sudah lapar sekali. Ini jadi kita ibadah cuma satu kali dalam minggu ini untuk efektif saja. Karena biasa kedua kali itu orang yang sama biasanya hadir di ibadah kedua, dan orang barunya tidak terlalu banyak. Kita coba combine supaya kita lebih efektif, dan kita berpikir untuk melakukan waktu itu yang sisanya untuk waktunya untuk pelayanan yang lain. Nah, kita akan melihat dari Yesaya pasal 1, kita akan belajar Yesaya pasal 1. Khotbah kali ini saya coba kita melihat bagian-bagian firman Tuhan ini untuk mempersiapkan kita, karena minggu depan kita akan memasuki masa Paskah. Kita akan memasuki masa perjamuan kudus. Kita akan merenungkan pengorbanan Yesus di atas kayu salib yang menebus dosa kita. Jadi pada waktu kita merenungkan kematian Yesus di atas kayu salib, saya rasa ada baiknya kalau kita semua sebagai anak-anak Tuhan, minggu ini kita belajar untuk hidup kudus, tanpa cela, tanpa cacat di hadapan Tuhan. Kita belajar untuk supaya hidup kita benar di hadapan Dia. Kita akan merenungkan supaya biasanya kalau kita hidup di dalam dosa, kita tidak enak menghadap Tuhan. Tapi kita coba minggu ini kita membersihkan diri kita membuang semua dosa sehingga kita dengan enak berhadapan dengan Tuhan dan beribadah kepada Tuhan. Surat Yesaya, kitab Yesaya adalah kitab yang berpengaruh sangat besar kepada masa pemerintahan Israel pada waktu itu. Jadi Yesaya itu hidup di dua pemerintahan, dia melayani dua negara Israel Utara atau Efraim dan negara Yehuda. Di dua negara ini dia melayani Tuhan. Kita tahu bahwa Israel terpecah jadi dua setelah zaman Salomo, dan seterusnya terpecah menjadi dua dan tidak pernah bersatu kembali. Tapi Tuhan mengasihi kedua tempat ini. Tuhan mengasihi umatnya, Tuhan mengasihi Israel, dan Tuhan mengasihi Yehuda. Tuhan mengasihi kedua bangsa ini. Cuma kalau saudara membaca kehidupan mereka, membaca dalam kitab 1 Raja-Raja dan 2 Raja-Raja, 1 Samuel dan 2 Samuel, saudara akan ketemu dengan orang bangsa yang tegar tengkuk, yang kata Tuhan bilang. Diomongin sekali tidak taat, diomongin 2 kali tetap tidak taat, ngomongin 3 kali tetap tidak taat, dia ngomongin berkali-kali, bangsa ini tetap tidak taat. Kalau kita melihat ada perubahan dalam hidup mereka, kita akan melihat misalnya mereka bertobat, tapi pertobatan mereka tidak berlangsung lama. Jadi bertobat mungkin sebulan, mungkin setahun, kemudian tahun berikutnya tetap jatuh dalam dosa. Nah, mereka beribadah kepada Tuhan, tapi di sisi lain mereka juga menyenangi dewa-dewa kejijikan bangsa-bangsa di sekitar mereka. Mereka kalau saudara membaca kitab sejarah mereka, saudara akan ketemu bahwa mereka suka dengan patung sembahan. Mereka menyimpan benda-benda yang dianggap jimat lalu taruh di rumah mereka. Itu merupakan kejijikan bagi Tuhan. Dan Yesaya memberitakan kalau kamu tidak bertobat, lihat nanti akan ada hukuman dari Tuhan. Dan itu terjadi, saudara. Assyria menyerang Israel Utara dan mereka dibawa ke Asyur dan mereka
sebagai negara sudah hilang. Tinggal Yehuda. Dan kita sudah tahu bahwa Yehuda dijatuh ke tangan Babel dan mereka dibuang ke Babel. Ini hukuman. Yesaya memberitakan itu. Nah, uniknya begitu saudara, kalau kita lihat baca Yesaya pasal 1 ini, dia memperkenalkan dirinya sebagai Yesaya bin Amos, dan dia memperkenalkan masa pelayanannya. Tapi setelah itu cuma 1 ayat, tapi setelah itu ayat berikutnya dia berbicara mengenai dosa. Lihat ayat yang kedua. Dengarlah hai langit dan perhatikanlah hai bumi, sebab Tuhan berfirman, aku membesarkan anak-anak dan mengasuhnya, tapi mereka memberontak terhadap aku. Coba bayangin, dia ingin supaya umatnya itu mengerti perasaan dia, perasaan Tuhan, umatnya mengerti. Bayangkan kamu sebagai orang tua, kamu membesarkan anak, lalu anakmu itu sudah bertumbuh besar, tapi anak ini tidak tahu berterima kasih kepada orang tuanya. Nah, saudara bayangkan seperti itu. Dan perasaan itulah yang ada dalam diri hati Tuhan. Dia melihat bahwa Israel dibawa oleh Tuhan dari Mesir, dikeluarkan dari Mesir dengan tanda-tanda yang begitu luar biasa. Saudara membaca 10 tulah itu luar biasa. Hadir kepada bangsa Mesir, tapi tidak mengenai orang Israel. Mestinya belajar, aku sangat dikasihi Tuhan. Benar kan? Setelah mereka keluar dari Mesir, mereka berhadapan dengan Laut Teberau, dan Tuhan membuat mujizat yang tidak pernah ada. Dan mereka melihat itu semua. Mereka melihat itu semua. Bangsa-bangsa ketika mereka akan berjalan sudah ketakutan dengan bangsa Israel. Mereka mengalami itu semua. Hebat sekali Tuhan kita. Tapi apa yang terjadi? Tidak lama setelah itu, hanya 40 hari Musa di atas gunung, mereka sudah menyembah patung lembu emas. Ini kurang ajar. Sudah diberkati oleh Tuhan, sudah mengalami mujizat Tuhan, tapi tidak tahu berterima kasih kepada Tuhan. Tidak tahu berterima kasih. Di lain pihak, mereka beribadah kepada Allah-Allah lain. Hidup mereka penuh dengan dosa. Dan mereka menganggap, ya aku umat Allah, umat pilihan Tuhan, tapi mereka tidak mengenal Tuhan. Tuhan ngomong begini, lembu mengenal pemiliknya. Pernah lihat lembu dipanggil noleh? Sini datang. Lembu itu taat, mengenal pemiliknya. Umat Tuhan dipanggil, gak noleh. Siapa kau? Gak ngerti. Keledai mengenal palungan yang disediakan tuannya, yang tahu ini palungan tempat aku cari makan. Keledai tahu. Umat Tuhan tidak tahu. Menjijikkan sekali. Kita belajar apa dari sini? Kadangkala sebagai orang Kristen, kita hidup menamakan diri kita sebagai umat pilihan Tuhan. Kita membanggakan diri kepada orang-orang lain. Aku orang Kristen, sudah tersedia bagiku mahkota kehidupan, aku pasti masuk surga, tapi hidupmu jauh dari Tuhan. Hanya di gereja saja terlihat kudus, terlihat suci, di luar liarnya minta ampun. Nah, kita ketawa, kita sering begitu ya. Kita sering begitu. Jadi hanya hari Minggu beribadah kepada Tuhan, kita memiliki Tuhan, kita punya Tuhan, tetapi setelah keluar dari sini, Tuhan, aku punya duniaku sendiri. Tuhan tidak suka dengan itu. Tuhan tunggu, pikirkanlah. Kita kadang-kadang seperti itu. Itu yang pertama, kita hidup di dua alam. Kita hidup sinkritisme. Kita hidup menyembah Tuhan, tapi di sisi lain kita menyembah sesuatu yang berbeda. Satu saat kita taat kepada Tuhan, tapi di sisi lain kita mengikuti keinginan kita sendiri. Kita tidak sama sekali tidak taat kepada Tuhan. Dan ini adalah dilema bagi kita. Dan Tuhan tidak suka dengan itu. Perhatikan, orang Kristen kan di ibadah dengar khotbah, ya.
begitu disuruh lakukan. No, 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 no. Itu akui saja, itu dialami oleh banyak orang Kristen. Mendengar khotbah, benar ya, kita harus kayak gitu. Lakukan nggak? Itu hanya Paulus yang bisa lakukan, saya nggak bisa. Itu fakta saudara, dan Tuhan mengungkapkan itu. Kamu hidup tidak mengenal aku. Apa yang kukatakan kepadamu, kamu tidak pernah taat. Di sisi lain mereka tidak tahu berterima kasih atas setiap berkat-berkat yang Tuhan sudah berikan kepada dia. Kita mengecam orang Israel ini, orang keras kepala bangsa ini, tidak tahu berterima kasih. Tapi banyak sekali orang Kristen, begitu dia mengalami hal yang tidak enak, sakit, penyakit, datang kepada Tuhan, tolonglah, sembuhkan aku, rajin, ayo ikut jam doa, karena aku butuh kesembuhan. Benar kan? Sembuh. Setelah sembuh, bye-bye Tuhan, thank you. Kayak bengkel saja ya Tuhan ya. Pernah bawa mobil rusak ke bengkel? Sudah bengkelnya, mobilnya benar? Bengkelnya tinggal. Ya, bye-bye, thank you. Pernah datang lagi ke bengkel itu? Enggak. Kita orang Kristen kayak gitu. Tidak tahu berterima kasih. Enggak tahu. Datang rusak, kalau rusak lagi datang ke bengkel yang lain. Seperti itu orang Kristen. Coba akui, kita coba merenungkan, kita kapan berterima kasih kepada Tuhan? Ucapkan terima kasih. Kita seringkali melupakan Tuhan, hanya datang kepada Tuhan. Ini berapa kali loh, saya mengalami banyak hal. Orang kesulitan ekonomi, keluarga yang berantakan, sakit yang tidak kunjung sembuh, didoakan, semua dipulihkan. Setelah itu, thank you ya pendeta, bye. Saya ditinggalkan gak apa-apa, tapi Tuhan ditinggalkan, Tuhan ingat, aku yang memulihkan hidupmu, tapi kenapa engkau lupa kepadaku? Tuhan tidak mau kita lupa akan apa yang kita lakukan. Nah, kalau kita tidak taat, ada konsekuensinya. Kok Tuhan tuh kayak kejam ya? Kok Tuhan ada, kalau kita tidak taat berdosa kepada Tuhan, kok ada konsekuensi? Coba lihat ini. Ayat 5. Di mana kamu mau dipukul lagi, kamu bertambah murtad. Dipukul, konsekuensinya memang dipukul. Kok Tuhan jahat? Kok dia mau kita taat kepada dia lalu kita pukul? Saudara, lihat tadi, bangsa Israel adalah bangsa yang dilahirkan oleh Tuhan, diberikan kemurahan oleh Tuhan, diberikan anugerah oleh Tuhan, lalu diberikan mujizat, dilindungi dari bangsa-bangsa lain. Tuhan rasa ini umatku, ini milikku, kesayanganku, kalau dia tidak taat, aku pukul. Itu artinya bukan karena Tuhan tidak suka sama mereka. Nah, Tuhan sayang kepada mereka. Nah, yang punya anak kecil, kalau nakal kan dipukul. Kalau nggak dipukul gimana? Jadi misalnya dia pukul-pukul adiknya, waduh hebat sekali kamu nak, kamu pukul adik kamu. Hebat sekali. Kamu berkreasi, pintar sekali. Cara mukul kamu itu lebih hebat loh dari mama lo. Enggak kan? Kita tegur kan? Jangan pukul adikmu. Lalu kita masih pukul lagi. Ya kita pukul dia dong. Supaya memberitahu kepada dia, kamu salah. Nah, kalau Tuhan memberitahu kepada kita, kalau kita salah, itu bukan tanda dia sayang kepada kita. Benar enggak? Tuhan mengatakan, coba lihat nih. Di mana lagi kamu harus dipukul? Kamu yang telah bertambah murtad, seluruh kepala dan seluruh hati lemah. Dari telapak kaki sampai kepala tidak ada yang sehat. Bengkak dan bilur, luka baru, tidak dipijit, tidak dibalut, tidak taruh minyak. Jadi maksudnya Tuhan sudah berkali-kali pukul, tapi enggak pernah peka bahwa itu datang dari Tuhan. Enggak pernah peka bahwa itu datang dari Tuhan. Perhatikan hidup kita saat ini. Saya ingin beri kesaksian.
Saya sebagai hamba Tuhan sudah menggumuli panggilan itu sebagai pendeta bahkan sejak lulus dari SMA. Tapi saya lari, saya kuliah yang lain, saya bekerja yang lain. Nah, setiap karir saya itu tidak ada yang berhasil. Saya kerja di komputer, tapi tidak ada karir yang bagus. Saya berpikir-pikir, kenapa teman saya karirnya kok bagus, saya nggak bagus. Saya tidak peka terhadap hal itu. Saya tidak peka bahwa sebenarnya ada sesuatu yang kamu lakukan yang menyimpang, yang aku mau kamu lakukan, kamu tidak lakukan. Sehingga karirmu tidak bagus. Kemudian saya berkeluarga dan saya bekerja, saya mendapatkan pekerjaan yang bagus dan dapat uang banyak dan Tuhan izinkan itu terjadi. Tapi di sisi lain, Tuhan biarkan satu penyakit ada dalam diri saya. Beberapa orang sudah tahu saya sakit tiroid dan hampir mati. Dibawa ke rumah sakit, lumpuh selama 1 minggu. Mestinya saya peka. Ada satu hal yang kamu tidak lakukan, yang Tuhan perintahkan dalam hidupmu, yang tidak kamu lakukan. Itu kamu harus menjadi seorang hambaku, full time, tinggalkan semua. Kadangkala, coba pikir, kita berpikir tentang bisnis kita yang gak laku, gak berhasil. Kita berpikir mengenai karir kita yang tidak mulus. Kita berpikir mengenai keluarga kita yang berantakan. Kita berpikir mengenai sakit penyakit kita yang tidak kunjung sembuh. Atau mungkin sembuh, sakit lagi. Semua penderitaan demi penderitaan terjadi dalam hidup kita. Pernahkah terpikir, mungkinkah ada satu hal dalam hidup saya menyimpan satu dosa yang Tuhan tidak suka, dan setiap kejadian-kejadian yang tidak itu terjadi supaya saya peka bahwa ada sesuatu yang tidak beres dalam hidup saya. Tuhan izinkan itu terjadi. Tuhan izinkan hal-hal yang tidak beres terjadi dalam hidup kita. Bukan cuma penyakit, saudara. Ketidakdamaian, ketidaksejahteraan, enggak ada sukacita, semua bisa Tuhan izinkan terjadi. Cari pekerjaan yang mungkin tidak pernah didapat. Mungkinkah Tuhan sedang berbisik bahwa kamu sudah melakukan sesuatu yang salah? Aku ingin tegur kamu melalui itu. Tuhan berbicara kepada bangsa Israel, kamu dipukul di mana lagi? Semestinya kamu sadar. Tiap kali pukulan itu terjadi, kamu sadar mungkin ada sesuatu yang kamu lakukan yang mengecewakan Tuhan. Kita berpikir seperti itu. Kita mengatakan bahwa hidup kita ini kadang-kadang, inilah ya bangsa Israel ini ya, sudah sekian tahun, ratus tahun menjadi umat pilihan Allah. Semuanya seperti, sudah biasalah. Beribadah kepada Tuhan tuh sesuatu yang udahlah biasa saja. Pokoknya hari Sabat aku datang beribadah ke bait Allah, aku memberikan persembahanku, udah seperti biasa. Begitu ditegur oleh Tuhan, semua orang sudah mengalami. Udahlah, sudah biasa. Kita tidak boleh seperti itu. Kalau ada sesuatu yang terjadi, mungkin saja Tuhan sedang berbicara, ada sesuatu yang tidak beres dalam hidup kita. Kita harus peka. Nah, Tuhan mengizinkan itu terjadi dalam hidup kita. Nah, coba kita perhatikan ayat selanjutnya. Ayat yang ke Coba perhatikan ayat yang ke-11. Di situ disebutkan, untuk apa itu korbanmu yang banyak-banyak, firman Tuhan. Untuk apa korbanmu yang banyak-banyak? Aku sudah jemu akan korban-korban bakaran berupa domba jantan, dan akan lemak dari anak lembu gemukan, darah lembu jantan, domba-domba dan kambing jantan tidak kusukai.
Kadang-kadang kita berpikir, nih orang-orang Israel berpikir, loh bukankah itu perintah Tuhan di dalam hukum Taurat bahwa kami harus memberikan persembahan? Bukankah Tuhan suka kalau kami datang beribadah kepada Tuhan? Bukankah Tuhan suka kalau kami bersekutu bersama-sama? Oke, Tuhan suka. Tapi itu semuanya sebagai kamuflase saja. Orang datang beribadah, hanya datang beribadah tapi pulang tidak mengenal Tuhan sama sekali. Kita tidak boleh hidup dalam kemunafikan. Nggak bisa seperti itu. Orang-orang Israel seperti ini, mereka melakukan itu dan mereka melakukan banyak kemunafikan di hadapan Tuhan. Catatan khotbahnya hilang. Oke, enggak apa-apa. Kalau hilang kemana saya juga bingung. Salah pencet hilang dia ya. Jadi banyak orang melakukan ritual agama. Mereka pikir mereka bisa melakukan segala sesuatu dan mereka pikir Tuhan senang. Ada satu contoh di dalam ketika Yesus berhadapan dengan orang-orang Farisi. Orang-orang Farisi ini berhadapan dengan Yesus mengatakan, kamu sudah Tuhan, Yesus kamu melakukan pelanggaran terhadap tradisi-tradisi hukum-hukum Taurat. Yesus bilang begini, dengar dulu. Kamu mengagung-agungkan tradisi, tapi kamu tidak menghormati ayahmu dan ibumu. Benar ya? Bilang begini, papa mamamu kan perlu dihormati. Itu perintah hukum Taurat kan. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Itu kata Yesus. Matius pasal 15. Papa mamamu kan mesti dihormati. Itu kan perintah hukum Taurat. Benar. Tapi kamu bisa bilang gini kepada papa mamamu, Pak, hari ini aku tidak bisa kasih uang ya. Kenapa? Uangnya buat gereja. Itu orang Farisi. Aku tidak bisa memberikan nafkah buat papa mamanya, mungkin sudah tua dan tidak bisa aku bekerja lagi. Aku gak bisa ya. Aku sudah kasih ke gereja. Tuhan mengatakan, kamu bilang kamu taat beribadah kepada Tuhan, tapi hukum yang lain tidak kamu lakukan. Munafik bukan? Munafik seperti itu. Kita mengatakan bahwa kita datang ke gereja beribadah kepada Tuhan, tapi perintah-perintah Tuhan di luar itu kita tidak taati kepada Tuhan. Kita tidak taat, kita memberontak kepada Tuhan. Ada banyak orang Kristen yang seperti itu. Mereka tahu bahwa mereka harus beribadah, tapi di sisi lain mereka tidak melakukan firman Tuhan. Mereka beribadah, jadi untuk apa ibadahmu itu? Kamu beribadah kepada Tuhan, tapi keluar kamu masih membenci orang lain. Kamu hari ini kamu beribadah kepada Tuhan, tapi di luar itu kamu masih tidak mengampuni orang lain. Banyak orang Kristen datang beribadah, tapi tidak pernah bisa memaafkan orang lain, tidak pernah bisa mengampuni orang lain, tidak bisa memberikan kebaikan kepada orang lain. Inilah orang Kristen, dan kemunafikan itu Tuhan tahu. Dia tahu mungkin terlihat suci di hadapan orang lain, tapi siapa yang bisa mengetahui itu? Tuhan tahu. Itulah sebabnya Yesaya bercerita, aku berfirman, Tuhan yang memberitahu ada dosa di dalam hidupmu. Tidak boleh ada kemunafikan. Nah, kalau kita melihat seperti itu, orang-orang Israel, mereka berdosa kepada Tuhan, mereka hidup dengan kemunafikan, mereka memberikan persembahan, tetapi di balik itu mereka tidak taat kepada Tuhan. Dan sudah dipukul dari telapak kaki sampai ke kepala dan tidak pernah bertobat. Kira-kira kalau saudara menemui orang kayak gitu yang sudah menyakiti hati saudara dan sudah punya kebencian yang mendalam terhadap orang itu, kira-kira apa yang akan saudara lakukan kalau bertemu dengan dia? Hai, apa kabar? Tuhan berkati. Hai,
aku mendoakan kamu. Enggak kan? Secara manusia gitu, ini orang ku benci bener. Udah berkali-kali aku pengen baik sama dia, tapi dia tidak pernah mau berbaikan sama aku. Tuhan kan gitu kan, ayo Israel kayak baik-baikan yuk. Enggak Tuhan, dipukul. Tuhan ayo Israel baik-baikan yuk. Enggak Tuhan, dipukul lagi. Hai Israel baik-baikan yuk gitu. Kita kayak gitu kepada orang yang kita benci. Nah tapi Tuhan bilang di dalam firman Tuhan, dia mengatakan kepada orang-orang Israel. Dia mengatakan dalam ayat yang ke-11 dan 18 dia berkata, marilah kita berperkara firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmizi akan menjadi putih seperti salju, sekalipun merah berwarna merah seperti kain kesumba akan menjadi putih seperti bulu domba. Jadi Tuhan tuh bilang gini, seolah-olah kamu sudah menyakiti, ayo kita datang, kita ngobrol, kita bereskan ini. Aku sanggup untuk mengampuni dosamu. Ada undangan dari Tuhan. Semua yang jahat kita lakukan, tapi Tuhan merancangkan, ayo kita bereskan bersama-sama, aku bisa pulihkan keadaanmu. Mereka bangsa yang sedang menghadapi serangan dari Babel dan Asyur, mereka terancam punah, tapi Tuhan bilang, ayo aku bereskan kamu, aku bereskan dosamu. Coba lihat ini kebaikan Tuhan. Sekalipun saudara melakukan banyak dosa, Tuhan tetap mengatakan, ayo kita ngobrol, aku mau bereskan. Dari sini kita belajar beberapa hal. Pertama, Tuhan mengatakan, sekalipun dosamu merah seperti kain kirmizi atau kain kesumba. Kita lihat warna kain yang merah itu tidak bisa diputihkan. Tidak bisa diputihkan. Orang berpikir begini, dosaku terlalu besar lah, Tuhan mungkin tidak mau mengampuniku, Tuhan mungkin tidak mau menerimaku. Tapi dari sini kita belajar, sebesar apapun dosa yang saudara lakukan, darah Kristus sanggup untuk menyucikan. Coba lihat contoh kain kirmizi. Kirmizi dan kesumba itu sama. Saudara kalau ketemu tanaman kesumba bunganya itu bisa dijadikan pewarna pakaian. Kirmizi itu dari kain dari ulat yang dikeringkan, kemudian ngambil warna merahnya, dibuatlah kain kesumba. Ada kayaknya slide-nya ya. Coba perhatikan kain kesumba. Merah menyala, merah hitam. Bagaimana warna merah ini bisa menjadi putih? Tidak mungkin. Bagi manusia, dosa itu tidak mungkin bisa diampuni. Tuhan bilang, aku sanggup untuk mengampuni. Saya tahu banyak orang merasa bahwa dari dulu sampai sekarang saya sudah banyak melakukan dosa, dan aku tidak mungkin bisa diampuni oleh Tuhan. Tapi Tuhan menawarkan, ayo ngobrol yuk, aku bisa ampuni. Nah saya tidak tahu, mungkin ada di antara saudara merasa seperti itu. Ada tuduhan iblis yang mengatakan bahwa dosa saudara tidak bisa diampuni. Tapi Tuhan bilang dosamu bisa diampuni. Kedua, kita bisa belajar bahwa hanya Tuhan yang bisa mengampuni dosa. Dalam ayat-ayat sebelumnya disebutkan bahwa manusia untuk datang kepada Tuhan, beribadah, memberikan persembahan, mencoba untuk dapat diterima oleh Tuhan dengan melakukan semua ritual agama supaya bisa diterima oleh Tuhan. Tuhan bilang, aku tidak suka itu. Yang bisa mengampuni kamu atas setiap dosamu, memulihkan hubunganmu dengan Tuhan, bukan ritual agamamu, tapi aku. Jadi kita semua harus datang kepada Tuhan. Tidak bisa kita tidak datang kepada Tuhan.
Satu kali ada seorang wanita kedapatan berbuat zina, ditangkap oleh orang-orang Farisi untuk mencobai Yesus, dan dibawa ke hadapan Yesus dan mengatakan kepada Yesus, wanita ini harus dilempar pakai batu. Tapi Yesus tidak melakukan itu, tidak menyetujui itu. Dia mengatakan, siapa di antara kalian yang tidak berdosa, dialah yang pertama untuk mengangkat batu untuk melempar wanita ini. Satu persatu mereka pergi keluar meninggalkan wanita ini. Yesus bersama dengan wanita itu, dan Yesus bertanya, di manakah mereka yang mau menghukum kau? Mereka sudah pergi. Aku pun tidak menghukum kau. Yesus mengampuni. Wanita ini belum melakukan ritual agama ketika Yesus mengatakan, aku pun mengampuni engkau, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Dia bertemu langsung dengan Yesus. Yesus mengampuni dia bukan karena ritual agamanya, tapi karena anugerah dia semata. Seorang yang lumpuh diletakkan di atas apa namanya itu, ya, diturunkan dari atas, dan Yesus berkata, dosamu sudah diampuni. Cuma ngomong begitu saja. Anugerah itu. Yesus punya anugerah cukup untuk mengampuni dosa saudara. Minggu depan kita akan merayakan Paskah. Kita akan merayakan Jumat Agung. Tantangan saya bagi saudara, kalau ada dosa yang selama ini saudara simpan dan saudara sembunyikan, tidak ada yang tahu, istri tidak tahu, suami tidak tahu, tapi Tuhan tahu. Maukah saudara membereskan itu di hadapan Tuhan? Tidak ada lagi kemunafikan. Tidak ada lagi kemunafikan. Polos apa adanya. Tantangan kedua, kalau saudara berjuang untuk hubunganmu dengan Tuhan dipulihkan, saudara mengatakan saya harus melakukan ini dan melakukan itu. Tantangan kedua, maukah saat ini bila saudara menamakan dirimu sebagai orang Kristen dan saudara merasa bahwa aku sudah oke, tapi padahal selama ini hanya ritual saja, tidak ada koneksi sama Tuhan. Hanya ritual saja, hanya datang ke gereja beribadah tapi tidak ada koneksi sama Tuhan, tidak ada koneksi sama juru selamat, tidak ada relasi sama juru selamat. Tantangan kedua, maukah saudara menyerahkan hidupmu kepada Tuhan Yesus supaya hidupmu dipulihkan? Hidupmu dipulihkan dan saudara tidak ada lagi dosa. Tuhan bisa sucikan. Tuhan mari kita datang. Sekalipun dosamu merah seperti kain kesumba, seperti kain kirmizi, akan kuputihkan seperti salju. Kamu bilang itu tidak mungkin jadi putih, tapi aku bisa memutihkan itu semua. Mari kita berdoa. Silakan berdoa saudara. Tidak ada yang melihat kiri kanan. Saya ingin saudara mengangkat tangan saudara. Kalau saudara berkomitmen sekarang untuk meninggalkan dosamu dan kembali kepada Tuhan, kalau ada silakan angkat tanganmu. Karena tinggi-tinggi Tuhan yang akan melihat. Puji Tuhan, ada lagi. Puji Tuhan. Ada lagi. Saya akan berdoa buat saudara. Maukah saudara meninggalkan dosamu saat ini? Sekarang murni, aku mau buat Tuhan. Tidak ada lagi kemunafikan. Tidak ada lagi kemunafikan. Aku murni datang kepada Tuhan. Aku di dalam gereja sama seperti aku di luar gereja. Angkat tanganmu. Akuilah dosamu kepada Tuhan.
Doakan saudara, berdoalah. Tuhan, aku berdosa. Aku mau tinggalkan dosa. Tantangan kedua, kalau selama ini saudara mengakui saudara orang Kristen, rajin beribadah, tapi sebenarnya saudara tidak mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Saat ini saudara menyerahkan hidupmu kepada Tuhan dan saudara mau dosamu dibereskan di hadapan Yesus. Yesus sanggup untuk memulihkan. Kalau ada pertama kali percaya kepada Yesus dan mau dibaptis, silakan angkat tanganmu. Ada? Mari kita berdiri, kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Masih ada waktu saudara, kalau memang saudara digerakkan oleh Tuhan untuk menyerahkan hidupmu kepada Tuhan, angkatlah tanganmu, saya akan berdoa buat saudara. Aku diangkatnya dari lumpur, diangkatnya dengan lembut, diangkatnya dari gelap ke padang terang. Syukurlah ku diangkatnya. Nyanyikan lagu ini sekali lagi. Kalau ada saudara yang mau menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan saudara menyerahkan hidupmu sepenuhnya, kalau ada, silakan maju ke depan. Hidupku damai bahagia, namun tak tahu alasannya aku diangkatnya dari lumpur, diangkatnya dengan lembut, diangkatnya dari gelap ke padang terang. Syukurlah ku diangkatnya. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, terima kasih. Kami orang berdosa. Kami banyak melakukan hal-hal yang melanggar firman Tuhan. Mulai saat ini Tuhan, ketika Engkau menegur kami atas keberdosaan kami, biarlah kami datang kepada Tuhan memohon pengampunan. Pulihkanlah kami, sucikanlah kami. Dan kami mohon ampun atas kemunafikan kami sebagai anak Tuhan. Kami sering kali menipu Tuhan, menipu orang-orang di sekitar kami. Ampunilah kami Bapa. Kami berdoa kalau ada orang yang belum percaya kepada Tuhan, biarlah firman Tuhan yang akan menolong dia untuk mengenal Yesus lebih dalam lagi, bahwa Yesus sanggup untuk mengampuni dosa-dosa kami. Bapa, terima kasih
kami bersyukur kepada Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.